Ya, selamat ketemu lagi ya kita dalam acara bincang-bincang kali ini. Saya mengambil topik ya, shortcut dan interface sebagai salah satu alternatif. Ya, ini salah satu alternatif mengatasi ini tiga tipe pemulihan ekonomi terhadap masyarakat terdampak ya COVID-19 dari perspektif IPTEK ya. Jadi saya bukan mengulas dari teori ekonomi, tapi dari sudut pandang ilmu pengetahuan teknologi, dari pemanfaatan teknologi ya dalam pemulihan ekonomi. Jadi kalau kita lihat ada dari beberapa ahli yang saya lihat atau saya tonton di televisi ya, di televisi luar negeri itu ada tiga tipe pemulihan ekonomi ini era COVID-19 ini ya. Jadi tiga tipe pemulihan ekonomi era COVID-19 ini ya. Dan tiga tipe tersebut antara lain tipe V, jadi pemulihan ekonomi tipe V, ada tipe U dan ada tipe L ya. Ada tiga tipe pemulihan ekonomi yaitu tipe V, tipe U, tipe L ya. Ini kalau saya tunjukkan ya dalam ini model seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi tiga tipe ini yang saya coba menganalisa dari sisi IPTEK-nya terhadap kemungkinan pemulihan ekonomi ya, terhadap kemungkinan pemulihan ekonomi. Jadi jika kondisi tipe pertama yaitu tipe V itu gimana, kalau tipe U gimana, dan tipe L itu gimana, dan masyarakat terdampak ini saya bagi atas A itu ekonomi kuat, M ekonomi menengah, dan B ekonomi bawah. Jadi di sini dilihat dari perspektif IPTEK ya. Mungkin kalau teori ekonomi sudah banyak ya nanti ahli-ahli ekonomi yang mengulas, jadi bukan domain saya, bukan kompetensi saya. Saya lebih melihat dari bagaimana memanfaatkan IPTEK di dalam tiga skenario pemulihan ekonomi seperti ini ya, terhadap tiga masyarakat ya, masyarakat yang ada ekonomi kuat, ekonomi menengah, dan ekonomi bawah. Nah sekarang ini kan kalau kita tahu teori-teori ekonomi itu sudah semua negara sudah mengerahkan ahli-ahli ekonomi. Jadi akibat COVID-19 kita lihat bisnis itu tidak berjalan sebagaimana normalnya ya. Jadi kita sudah lihat dampaknya sudah cukup lumayan ya. Misalnya rata-rata sekarang kalau saya lihat hampir semua negara, dari referensi yang saya baca atau saya lihat di televisi, hampir semua negara itu rata-rata sudah mengelontorkan kurang lebih 10% ya dari untuk mendongkrak GDP ya. Jadi kita lihat GDP ini angka penting di dalam kita melihat kondisi ekonomi dari satu masyarakat. Nah, yang tertinggi saat ini, yang kebijakan ekonomi tertinggi untuk menaikkan GDP ini adalah Jerman. Jerman sampai 60% ya, ada stimulus-stimulus yang dia berikan, mulai dari bantuan gratis ya kepada masyarakatnya. Kemudian dia bukan cuma sampai di situ, dia sampai dengan misalnya pinjaman lunak. Kemudian keringanan teks ya. Jadi sekarang ini jangan dulu bayar teks, jadi bebas teks. Nanti kalau sudah normal ekonominya baru bisa bisa dibayar. Kemudian dia juga mengsubsidi bukan hanya kepada masyarakat di bawah, yang saya bilang bawah atau menengah, bahkan sampai atas.
dia subsidi untuk supaya misalnya pengusaha itu bisa survive atau bisa membayar upah paling tidak atau gaji daripada tenaga kerjanya. Itu satu kebijakan yang cukup populer ya di negara Jerman saat ini. Kalau Indonesia yang saya tahu, saya kurang tahu yang lain-lain, tapi ada bantuan langsung tunai untuk masyarakat kelas bawah. Saya belum tahu untuk masyarakat menengah dan klaster yang ekonomi kuat itu saya tahu ada kebijakan apa, saya belum mendengar. Tapi mungkin sudah ada, tapi saya tidak akan membahas detail tentang problem itu, bagaimana teori-teori ekonomi, karena saya tidak kompeten dalam hal itu ya. Itu sekedar saja kita ketahui bagaimana negara-negara sudah mulai melakukan pemulihan ekonomi ya. Di beberapa negara, rata-rata negara Eropa sekarang ini sudah mulai mengurangi restriction ya, sudah tidak lagi diketat karena apa? Mereka takut ini 3 skenario ekonomi ini itu yang paling ditakutkan adalah tipe L ya. Jadi untuk menaikkan GDP-nya itu dia perlu waktu lama. Nah, tipe L ini itu ditakutkan itu bisa terjadi kalau sampai terjadi second wave ya. Second wave itu gelombang kedua COVID-19 itu pemulihan ekonomi ini perlu waktu yang lama untuk menaikkan GDP. Kalau tipe V rasanya Indonesia susah ya. Untuk tipe V dia sekarang langsung rebound untuk naik lagi ekonomi dalam waktu time frame-nya yang cepat. Karena kita sekarang ini masih restriction ya. Itu pengetatan, tapi secara perlahan juga saya kira pemerintah sudah mulai mempertimbangkan. Nah, paling rasional kita lihat di tipe U. Nah, tipe U dia ada time frame-nya lebih panjang, pergeseran ekonominya, permasalahan ekonominya itu agak lebih panjang. Kemudian dia balik lagi. Kita harapkan jangan sampai di model tipe 3 ya, tipe L. Kalau ini itu bisa berbahaya ya, karena sekarang ini aja kalau saya lihat rata-rata pengangguran itu sudah ada di nilai 18%. Di negara-negara maju aja sudah seperti itu. Nah, itu berbahaya kalau sampai kondisi tipe L ini terjadi. Nah, diharapkan kita jangan sampai situ ya. Ya mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai ada second wave ya. Makanya masyarakat itu harus ketat, kita harus kerjasama bersama pemerintah agar supaya kita jangan sampai masuk di kondisi tipe L ini. Kalau sampai tipe L ini berbahaya ya. Jadi kita bagusnya di paling jelek di tipe U. Kalau tidak itu bisa berbahaya ya. Itu dari segi sosial kemasyarakatan itu bisa berbahaya. Inilah 3 skenario model daripada pemulihan ekonomi kita ya. Nah, untuk model-model yang ada ini bagaimana atau apa yang harus kita lakukan. Jadi itu yang saya ingin mau masuk dari sisi itu ya. Saya tidak mau bercerita teori ekonomi, itu seperti yang saya katakan bahwa saya tidak dalam kompeten di situ. Walaupun saya sendiri juga mengajar ekonomi engineering ya, misalnya mengajar jembatan, saya harus ajar bagaimana menilai feasibility study ya, kelayakan ekonomi daripada satu proyek. Itu juga ada kita pelajari, tapi tentu itu masih dangkal untuk menganalisa sektor-sektor atau pemulihan ekonomi mikro, makro dan lain sebagainya yang cukup kompleks, untuk yaitu harus dikaji oleh para ahli ekonomi kita. Nah, sekarang saya masuk dari sisi IPTEK saja ya. Ya, gimana kita menilai kondisi ini dari sisi IPTEK, peran IPTEK di dalam pemulihan ekonomi ini. Nah, kita tahu sekarang ini kalau saya bukan kasih nama new normal, saya kasih nama N2 N4. Apa itu N2 N4? N2 N4 itu new normal revolusi 4.0. Artinya kita suka atau tidak suka, kita sudah harus melakukan kondisi new normal pada revolusi industri 4. Jadi memang
peran teknologi sangat penting. Kita tahu revolusi industri 4 itu teknologi itu sangat memainkan peranan penting di dalam kita melakukan usaha, dan di bidang apa saja itu semua itu peran teknologi sangat memainkan peranan sangat penting di R4. Makanya saya katakan saya tidak mengatakan hanya new normal, lebih daripada itu new normal dan revolusi industri 4. Jadi saya namakan N2R4, N2R4, N2R4. Artinya kita memang sudah harus masuk. Tidak mau berarti kita akan ketinggalan atau kita akan lebih terpuruk. Oke, mari kita lihat skenario-skenario. Skenario V itu saya kira sangat-sangat kita harapkan ya. Jadi pemulihan ekonominya ya, kita lihat kan salah satu indikator ekonomi kita baik itu kalau GDP-nya bagus ya, kita bisa pertahankan di titik yang bagus ya. Nah, jadi sekarang kan kita lagi turun ya, itu dengan pengangguran tinggi yang saya katakan tadi dari beberapa informasi beberapa negara angka penganggurannya sudah sekitar 18% sekarang pada posisi itu ya. Nah, ini dan kita tahu seperti yang saya lihat juga di ini yang teori V, U dan L ini saya lihat diskusi para ahli ekonomi di televisi Jepang NHK ya. Mereka membuat skenario ini sehingga saya mengambil skenario dari referensi mereka, tapi mereka bahas dari sisi teori-teori ekonomi dan saya membahas dari pendekatan IPTEK untuk memecahkan tiga pemulihan ekonomi V, U dan L. Nah, tadi saya sudah katakan N2 R4 new normal di revolusi industri 4. Teknologi memainkan peran penting. Mari kita mulai bahas ya. Kalau kondisi kita berharap time frame ini, kalau kondisi kedua, kondisi pertama tipe V, kondisi kedua tipe U dan kondisi ketiga tipe L itu kalau sampai second wave, nah ini sangat berat sekali. Sehingga kalau tiga skenario ini ya kita anggap itu semua bisa terjadi ya. Kita tentu berdoa jangan terjadi kondisi yang paling buruk ya, untuk menaikkan GDP kembali ke titik yang normal. Nah, sekarang bagaimana kita masyarakat ekonomi kuat, ekonomi menengah, ekonomi bawah. Nah, kalau di Jerman pemerintah mengambil kebijakan seperti itu, semua dapat dengan soft loan lah, bantuan untuk membayar gaji-gajinya negara subsidi, mereka bayar, tapi misalnya soft loan dan lain sebagainya untuk ekonomi kuat. Kalau ekonomi bawah, jadi sama dengan kita ada BLT. Nah, sekarang peran teknologi di dalam mengantisipasi ini ada dua sisi ya. Kita lihat dari misalnya contoh. Apa yang harus saya ambil dari, kalau A saya nggak terlalu ini ya karena mereka bisa survive, saya lebih cenderung B dan M ya, bawah dan menengah. Kalau bawah, nah kita kalau melihat kondisi ini, katakanlah kondisi yang terjelek itu adalah L, kita harus berani, kita harus cepat mengantisipasi, yaitu dengan melakukan, jadi memberdayakan apa yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa survive. Kan kalau misalnya kerja dan itu perusahaan tidak mampu membayar, berarti pengangguran. Katakanlah ada 18% pengangguran ini. Nah, mereka apa yang mereka bisa buat ya, mereka harus cepat melakukan satu usaha-usaha yang bisa survive. Ya misalnya apa? Sekarang ini kita lihat kan dari sisi teknologi. Kalau saya lihat, saya senang itu misalnya memanfaatkan media-media sosial ya untuk mereka melakukan usaha jual beli ya, macam-macam. Kan sekarang yang bahan-bahan pokok makanan itu sekarang lagi laris ya, itu dijual. Nah, itu salah satu cara untuk supaya kita bisa survive. Minimal kita menjual makanan itu bisa kita
paling tidak kita bisa makan, ada untung untuk supaya kita bisa membeli lagi dan sambung menyambung. Ini jadi kita harus sudah siap dengan jangan sampai misalnya kalau kita sudah jobless atau tidak ada kerja karena perusahaan tidak mampu membiayai, terus kita diam sampai habis uang kita. Coba kita putar uang itu untuk melakukan itu. Persoalan sekarang ada keterbatasan dalam pergerakan. Nah, makanya itu yang saya katakan ada dua hal yang bagus kita buat saat ini, yaitu shortcut dan interface. Nah, bagi masyarakat bawah, ya ini rata-rata gapteknya gaptek, tidak menguasai teknologi. Nah, ini peran daripada misalnya akademisi atau pelaku-pelaku bisnis yang peduli dengan masalah digital divide ya. Digital divide itu ini maksudnya masyarakat yang gaptek ya. Itu karena untuk menjual sekarang ini kan kita perlu media. Kalau jual normal tidak bisa karena ada pembatasan ya. Jadi terpaksa kita harus menjual online. Makanya kalau mungkin ekonomi kuat ya langsung aja dia masuk di e-commerce ya. Jadi ya sudah dia harus online, dia harus adakan penjualan online dan lain sebagainya. Ya, ini saya lagi dari sisi pengusaha ya, nanti sebentar bidang lain ya. Ini jadi kalau ekonomi kuat harus masuk e-commerce ya. Sudah e-commerce itu kan sekarang aplikasinya ada macam-macam ya. Ada yang gratis, ada yang kita bisa beli, ada yang sekarang ada usaha-usaha untuk membuat aplikasi-aplikasi itu yang saya katakan. Interface-nya itu berbentuk aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa kita bikin sendiri, bisa yang sudah ada seperti Tokopedia, Shopee, apalagi ada banyak ya yang seperti kita bisa main situ ya. Kalau ada makanan, ada GoFood, ada lain sebagainya. Itu sudah harus, kita sudah tidak boleh. Nah, sekarang bagaimana yang payah sekali misalnya ya kalau cuma jual kue, cuman jual ya yang kue-kue bagaimana tidak punya brand atau misalnya kalau rumah makan kan ada misalnya rumah makan A, rumah makan B, rumah makan C. Nah, itu kan dia bisa masuk di GoFood dan lain sebagainya. Itu gampang ya. Tapi kalau kesian yang masyarakat yang di bawah cuma aja jual kue keliling. Sekarang ini kesulitan mereka. Bagaimana bisa enggak mereka dibantu dengan teknologi untuk melakukan? Saya kira bisa ya. Itu ada contoh yang bagus ya. Itu saya tahu ITB pernah mendapat penghargaan IPTEK ya, karena mereka membuat program membantu para nelayan. Kalau tidak salah di daerah Irian sana, waktu saya ikut di pameran IPTEK nasional ya. Itu ITB pernah membuat satu aplikasi interface untuk supaya ada satu bisnis juga di yang banyak ya, yang gratis memfasilitas media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya. Itu ada ya dulu. Tapi sekarang kan siapa mau beli baju, itu banyak sekali, baju, sepatu, tas dan lain sebagainya itu banyak dijual online. Itu kan gratis, tidak pakai media gratis, semua gratis. Cukup dan banyak peminat dan mereka banyak pasif income sebagai ibu-ibu rumah tangga, banyak mendapatkan pasif income. Cuma bisnis itu sekarang lagi susah, lagi lesus. Orang siapa yang mau beli sekarang baju dan lain sebagainya. Nah, jadi bisnis sekarang yang bisa survive ini karena kita melihat ini tipe V, tipe U ini ya. Tipe V kita harapkan kalau tipe V ya sudah kita tidak perlu membutuhkan modal panjang untuk kita bisa kembali ke normal life ya. Tapi kalau tipe U ini kan kita perlu waktu. Ini di U ini kan waktu selama ini dia mau jalan ini. Nah, ini modal kita habis, apalagi kalau kita masuk di dalam pemutusan kerja akibat Covid ini, perusahaan tidak mampu. Nah, berapa uang yang kita masih miliki kalau kita tahu simpan uang? Nah, itu pun yang di kelas menengah ke atas masih memungkinkan dia hidup. Ini kita masih di garis ini, baru kalau dia mau naik pelan-pelan, belum langsung
naik seperti tipe V ini ya. Baguslah kalau dia naik tipe V ini ya, syukur kalau dia langsung rebound ya. Tapi kalau dia berjalan seperti tipe U ini, nah ini masyarakat yang bawah ini, saya kira ini pasti saya yakin ahli-ahli ekonomi atau pemerintah sudah memikirkan kondisi ini ya. Tapi ya tentu kita jangan menunggu, kita harus cepat ya. Nah, memanfaatkan teknologi. Jadi masyarakat bawah ini, kalau masyarakat menengah, saya sangat sarankan harus menggunakan fasilitas-fasilitas media sosial, ada Facebook, ada WA, ada Twitter, ada apa, kan mereka tidak terlalu gaptek. Jadi mereka harus kita harus memanfaatkan lahan tidur ya, di rumah kintal itu cuma rica, tomat, semua kalau boleh tanam di dalam rumah supaya kita tidak perlu budget untuk membeli. Ini dalam konteks bertahan hidup loh. Kalau enggak kita nah kemudian kalau sekarang kita termasuk syukur, misalnya daerah Sulawesi Utara kita masih banyak kebun, masih banyak ya, enggak apa-apa biar kita cuma jadi penggarap atau dalam apa ini ya, memang harus survive. Andai kalau dia tipe L, ini mau dari mana? Kita mau pencuri, mau curi. Kalau kita kebetulan kita kena di yang putus PHK akibat perusahaan tidak mampu, dan itu Cina aja sendiri yang punya ini ekonomi bagus. Sekarang ini saya lihat di Wuhan kemarin di televisi, mereka itu para penjual garmen ya, itu mereka turun ke jalan karena orang tidak mau masuk ke pasar, tidak mau ke toko mereka. Jadi mereka jualan di jalan gitu. Karena kenapa? Untuk supaya ada yang melihat dan mau membeli. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan menengah juga di sana kesulitan karena mau ekspor tidak boleh barang-barang mereka, ya toh. Nah, ini satu kesulitan juga. Nah, kalau Jerman ya syukur pemerintah subsidi untuk semua itu ya. Paling tidak selama di fase U ini ya, di garis di bawah ini, selama garis di bawah dia masih rebound. Kalau di V dia masih sementara menanjak, ini paling tidak dia perlu survive. Walaupun tipe V ini lebih pendek waktunya ya. Tapi kalau tipe U, apalagi tipe L, nah masyarakat harus sadar, jangan kita menunggu. Sekarang ini saya lihat kita seperti menunggu, banyak yang menunggu. Tapi walaupun saya sudah lihat sudah banyak juga yang memanfaatkan. Ya, saya senang sekali ada teman-teman saya yang mengerti media sosial itu. Saya lihat ada yang sudah jualan di Facebook, kemudian ada di WA ya, open order. Saya lihat sekarang lagi top open order. Nah, ini tidak perlu malu. Kenapa mau malu? Memang harus begitu, kita mau survive. PNS pun gaji kita ya sudah untuk makan masih bisa, tapi kalau Anda tipe L itu bisa berbahaya ya, gitu kan. Kita bisa syukurlah jangan sampai. Nah, kemudian ada saya lihat juga di Facebook yang membuat sekarang ini sudah ada pasar Winangun, pasar Bahu. Jadi itu ide-ide kreatif yang sangat bagus ya. Di situ orang-orang berkumpul yang mau jual alan apa. Saya tadi aja baru membeli. Saya beli onde-onde lewat di grup, itu grup gratis, tidak perlu bayar kan. Cuman ada yang teman-teman yang volunteer lah, saya katakan mereka itu orang-orang volunteer yang mengerti teknologi Facebook dan teknologi interface-nya tidak bisa bergerak di daerah tersebut. Ini juga kesulitan. Nah, sebenarnya tidak masalah kalau menurut saya, kalau dia di blank spot, kalau misalnya di daerah di desa-desa pedesaan yang jauh, ya mereka sedia raw material. Dan nah di sini sebenarnya itu yang saya katakan, interface ini diperlukan untuk seperti yang saya kata contoh dari ITB, ya mereka membuat satu aplikasi di mana aplikasi itu memberikan informasi kepada pembeli tentang hasil tangkapan nelayan-nelayan yang ada di Irian sana. Nah, itu juga sebenarnya kita boleh lakukan itu. Pemerintah mungkin dengan akademisi bisa bersinergi membuat aplikasi seperti itu, membantu. Jadi masyarakat di desa yang mau menjual barang-barang mereka, itu memang sih ada sekarang ini, ada yang udah bilang tibo-tibo yang sudah diambil di sana. Ya, tapi kan kadang-kadang bisa-bisa harganya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Siapa tahu dengan bantuan interface ini, aplikasi teknologi sederhana ini, itu gampang kok bisa dibuat. Sebenarnya saya juga punya ya, saya bisa kasih contoh ya. Di website saya di Sulut Iptek ini, saya itu di dalamnya ada ini, kalau saya buka ya.
Ini di dalam sini di website saya ini ada aplikasi. Jadi saya punya website dan sebenarnya saya juga berencana membuat toko online di sini ya, karena ada e-commerce di dalam sini. Cuman belum karena ya kesibukan kerja saya. Ini saya bayar tidak mahal ini, kalau kita tahu ini cuma 1 juta ya. Ntar saya masukin ini di dalam tampilan layar ini ya. Atau sudahlah, pokoknya itu contoh ya, contoh yang bisa kita lihat bahwa harus ada yang menjembatani ya. Jadi masyarakat yang di sama sekali blank spot ini ya mungkin tiba-tiba oke, silakan tiba-tiba, tapi tiba-tiba pun di sekarang mau menjual, dia mau masuk pasar, dia masih manual, dia juga masih konvensional. Jadi sebenarnya mereka sudah bisa, jadi dari desa tersebut, dari kampung itu sudah bisa langsung ada satu interface aplikasi itu yang dibantu kita misalnya dari akademisi dan kerjasama dengan pemerintah, dan masyarakat bisa mengambil dan nanti itu dibantu distribusinya. Nah, itu nanti dari segi aspek manajemennya mungkin orang ekonomi yang lebih tahu bagaimana cara untuk sampai pembeli dari penjual dan pembeli itu dari desa dan langsung menemukan ke pembeli utama itu bagaimana sistem supply chain-nya, rantai supply-nya bagaimana, dan sistem pembayarannya, karena juga mereka kesulitan. Itu masih perlu dipikirkan, tapi paling tidak ini gagasan ya, paling tidak gagasan. Kenapa itu perlu? Jadi sebenarnya kalau di Jepang itu sudah lama petani itu menggunakan interface ini ya, aplikasi-aplikasi yang mereka bisa berinteraksi langsung dengan pembeli walaupun di desa, tapi kan di sana kan lebih cepat teknologinya masuk. Kalau kita kan ya bisa saja. Tapi kan kalau bilang HP dan lain sebagainya kan sudah ada. Nah, jadi ini sebenarnya yang itu yang saya katakan ini yang harus dilakukan, harus kita lakukan ya, harus dilakukan untuk menjembatani masyarakat bawah. Dan masyarakat bawah yang misalnya katakan di kota yang tidak punya lahan dan lain sebagainya, ya dia harus ya cari bagaimana rupa dia untuk supaya ya dia katakanlah dia pengerti teknologi, ya dia menggunakan interface ini atau apa, misalnya dia ambil barangnya dan dia jual di misalnya ada kan sekarang misalnya di Facebook kan itu ada pasar Binangun, pasar Bahu, saya kira pasar Teling sudah ada, hampir semua saya lihat sudah ramai. Ya masuk di situ jual kan bawang apa semua kan, kalau kita jual harga lebih bagus kan kita ada untung, kita ada pendapatan, kita bisa survive. Ini yang beras apa sebenarnya sandang pangan ya itu bisa. Jadi memang harus bergerak, kita harus bergerak, kalau tidak jangan menunggu, jangan sampai kita kok ini nanti kan ini. Sebab kalau di skenario pemulihan ekonominya seperti ini VU dan apalagi L, ini modal kita bisa habis, masyarakat bawah, menengah juga. Nah sambil kita mengharap subsidi pemerintah ya kita kan perlu tahu juga kondisi ekonomi Indonesia bagaimana, ada banyak yang harus jangan hanya berharap saja kepada pemerintah. Kita bersyukur kalau ada bantuan dari pemerintah, tapi kita juga harus bergerak cepat. Jadi kita memang interface ini kita sangat perlu ya. Oke, itu di bidang usaha. Kalau untuk ekonomi kuat, ya saya kira suka tidak suka harus memanfaatkan e-commerce, apalagi yang punya modal kuat, ya tokonya dia harus kasih online. Cuman memang kalau di toko yang dia bergerak sekarang misalnya di baju, garmen dan lain sebagainya memang lagi seret. Ya mungkin dia bisa mengalihkan ke bisnis yang kira-kira pasarnya sekarang memang dibutuhkan, misalnya daily life ya, untuk kebutuhan hidup hari-hari itu apa ya, itu jual ikan, jual macam-macam semua, itu sayur mayur, beras, apalagi yang seperti itu kan daily life itu sangat diperlukan ya, makanan-makanan bentuk-bentuk jadi ataupun dia punya raw materialnya itu harus diberdayakan ya. Jadi lahan-lahan
kosong semua, kita berdayakan saja dalam rangka mengantisipasi jangan sampai terjadi kurva L ini ya. Kurva L ini itu berbahaya sekali ya. Itu diprediksi second wave. Itu kebetulan waktu saya dengar para ahli ekonomi Jepang berbicara tentang 3 kurva ini, itu kita lihat ini sangat ditakutkan terjadi ya. Kalau sampai second wave ini apa boleh buat ini L terjadi. Kita lihat sekarang aja ini yang masih antara V dan U ya. Sekarang ini kita masih ada transisi V dan U. Kita berharap jangan sampai U. Kita berharap berasal V saja ya. Itu di Jepang saya lihat itu bisnis entertain aja itu dibatalkan itu sampai sekitar 80 juta US dollar. Bayangkan itu 80 juta US dollar itu drop, hilang karena semua entertain nggak jalan, itu mati. Indonesia juga saya kira begitu ya. Nah, Sulawesi Utara juga begitu, pasti ada yang memang drop semua, hilang ya. Kemudian perusahaan yang tidak mampu di Cina, saya lihat ada beberapa perusahaan yang diwawancara mereka nggak bisa karena mereka ekspor. Mau ekspor bagaimana kondisi seperti ini ya. Terus dia bilang mau bayar gimana gaji saya kalau tidak ada ekspor. Jangankan di Cina, itu negara-negara kuat. Nah kita Indonesia juga kan negara kasihan, lebih ekonominya tidak sebaik, di cadangan devisanya tidak sebaik dengan Jepang, Cina. Nah masyarakat kita jangan bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Itu yang saya mau katakan, masyarakat kita harus kreatif, bisa. Nah di sini kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan akademisi. 3 ini interface itu bisa dibangun oleh akademisi. Ya, ini akademisi dia bisa membuat interface baru atau memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada tapi diatur sedemikian rupa supaya bisa menjadi interface penghubung antara digital divide masyarakat bawah ini yang digital divide-nya tinggi, tidak sama sekali, blank sama sekali, untuk supaya mereka bisa menjual barang-barangnya lewat online karena new normal dan N2 R4 ini itu memang sudah seperti itu, nanti bisnisnya sudah lebih banyak ke online ya. Jadi nah sekarang cuma ada N2, jadi sedikit new normal, artinya misalnya contoh kalau sekarang sudah ada isi restriction untuk toko buka, jadi tidak bisa lagi misalnya lebih dari 80 orang atau misalnya 50 orang atau misalnya rumah makan sudah harus pakai sekat-sekat, ada batasan, harus cek ini, naik pesawat harus cek ini. Nah itu bisnis-bisnis seperti ini kan di fase V dan U ini itu susah mereka itu untuk memulihkan ekonomi perusahaan mereka. Otomatis kan ada PHK di situ. Nah, kalau sampai terjadi PHK maka GDP ini susah untuk dinaikkan. Ini angka di GDP ini mau naik, mau rebound itu dia susah untuk normal. Nah, ide-ide kreatif ini itu yang saya mau tekankan. Nah, oke, itu dari segi saya sudah bahas tentang usaha ya, bisnis itu silakan saja ya. Jadi masyarakat menengah ini ya kalau dia tahu dia harus cepat keluar, jangan tunggu sampai jangan berharap tipe V. Kalau kita asumsi aja tipe U dan tipe L itu ya, supaya nanti paling worst kan tipe L ini. Nah, paling buruk itu ya. Jadi kita harus survive dari sekarang. Jangan menunggu ya. Jangan menunggu pemerintah mengsubsidi dan lain sebagainya. Kalau disubsidi ya tentu kita bersyukur ya. Karena banyak yang harus diperhatikan untuk mengatasi pasien-pasien itu, berapa duit aja untuk membayar mereka dan lain sebagainya. Nah, kita harus ikut membantu pemerintah ya. Nah, silakan ide-ide kreatif ya. Oke, silakan. Saya bersyukur ada teman-teman, saya lihat ya, saya punya teman di Pasar Bahu membuat satu blog itu seperti itu satu ide yang sederhana tapi membantu sekali ya, itu untuk masyarakat bawah terutama. Menengah juga harus cepat bergerak, move on. Atas ya silakan saja, mereka sudah tahu mereka punya duit, masih mampu bertahan, silakan mereka membuat, tapi tetap harus migrasi ke e-commerce ya,
Sudah jangan berharap lagi bisnis-bisnis yang jual konvensional itu pindah ke e-commerce ya. Oke, itu dari sisi bisnis. Sekarang mari kita lihat dari bidang pendidikan. Oke, itu saya sebutkan tadi ada dua, shortcut dan interface. Jadi tadi interface aplikasi apa saja yang bisa dimanfaatkan dari 3 klaster masyarakat A, M, dan B ini, kuat, menengah, dan bawah, di 3 tipe pemulihan ekonomi V maupun U maupun L, itu manfaatkan interface sebanyak mungkin, yang gratis, yang bayar atau lain sebagainya. Yang mampu silakan pakai, yang berbayar lebih profesional. Tapi sekarang yang gratis kok banyak sekali. Jadi enggak apa yang sebenarnya tinggal kemauan kita. Jadi kalau kita memang kita sudah tahu kondisi ekonomi kita begini ya, dan di bisnis kan jangan berpikir kita langsung bisa untung besar atau bagaimana. Sedikit paling tidak kita perputaran modal kita adalah untuk makan kita sehari-hari, untuk menyambung hidup kita itu ada. Oke, itu. Sekarang interface saya sudah saya interface itu membantu mengatasi 3 kondisi pemulihan ekonomi V, U, dan L. Nah, sekarang shortcut. Apa shortcut yang harus saya ingin jadi di era N2 era 4 ini, new normal dan era 4 ini, shortcut memang sudah kita harus buat. Di bidang pendidikan misalnya, sudah harus dipikirkan bahwa kompetensi pasar saat ini, tadi selain membantu membuat aplikasi-aplikasi itu, sebenarnya salah satu pasar yang bisa dibuat ya, yang mau main ke yang ekonomi kuat, jangan main ke ekonomi bawah lah. Itu jangan, itu lebih banyak subsidi yang ekonomi bawah, lebih banyak sosial ya itu. Jadi paling tidak kita membimbing, menggait mereka, misalnya kampus bisa di dalam program KKN menggait cara mereka berbisnis e-commerce di kampung-kampung. Ya dulu kan bikin jembatan, bikin gedung, bikin latih ini. Nah sekarang lebih banyak misalnya KKN itu melatih masyarakat kampung itu menggunakan interface ini. Itu yang saya katakan, aplikasi ini ya. Itu salah satu yang jadi bisa program, jadi misalnya kampus Universitas Unsrat sekarang ini lagi KKN. Nah sebenarnya teknologi itu penyuluhan, bukan coba penyuluhan, sudah harus langsung bikin gitu supaya masyarakat apa yang mau dijual oleh di kampung A atau kampung B, kampung C, apa yang mereka mau jual. Nah itu langsung dibuat interface-nya untuk supaya bisa sampai. Nah kemudian sudah banyak, saya sudah tidak mau bahas lagi itu, saya pindah ke shortcut. Nah shortcut ini, jadi di dunia pendidikan itu kita sudah pasar sekarang sudah tidak lagi sudah tidak lagi membutuhkan ijazah dan lain sebagainya. Jadi di era N2 R4 ini, apalagi nanti N2 R5, ini N2 R4 aja kita sudah dengan ada Covid ini kita sebenarnya sudah masuk ke R4 ya. Sebenarnya R4 sudah berjalan, cuma kan kita masih menunggu pasif. Tapi akibat ada Covid terpaksa kita sebenarnya sudah sudah main di R4 ya. Antara lain sekarang kita kuliah online lah, kita belanja online lah, segala macam ya. Kita bekerja online, work from home, digital lah, tools kita gunakan semua itu terpaksa kita sudah main di situ kan. Nah itu sudah kecepatan kita sebenarnya yang sudah ada di dalam R4 ini. Tapi kita masih santai akibat Covid ya, otomatis kita masuk akhirnya kaget. Akhirnya seperti new normal. Sebenarnya itu tidak new normal kalau kita ada di R4. Memang R4-nya memang sudah seperti itu. R4 kan diprediksi dunia sudah main di digital semua. Sudah ya tetap ada yang biasa, tapi nah profesi dokter. Saya jangan dulu masuk ke dokter ya. Shortcut dulu, saya ingin membuat shortcut untuk misalnya pendidikan. Jadi kondisi sekarang ini lapangan membutuhkan kompetensi, ilmu-ilmu yang basis kompetensi. Nah, apakah 4 tahun, 5 tahun misalnya ilmu-ilmu ini kompetensinya dibutuhkan di pasar atau tidak? Tidak. Jadi bisa saja sekarang S1 kan ada D3 itu Politeknik, D3, D4. D1 sudah hilang. Ya, mungkin bisa kita di dunia pendidikan itu
eh, sekarang ini yang main di yang jual kompetensi itu sudah banyak di online ya. Mau jadi ahli AutoCAD, jadi ahli apli software ini, ahli kamera, ahli apa sinematografi, ahli apa mau jadi ahli apa itu public ya, itu apa ahli manajemen publik ya, itu sudah dijual. Mau jadi ahli apa saja sekarang ada, bahkan mau gratis pun ada di YouTube itu ya, tanpa perlu bayar. Itu masuk YouTube aja, itu Anda belajar. Saya belajar streaming ini, belajar terus terang, saya belajar dari YouTube aja. Nah, dengan pengalaman sudah hampir 12 tahun ya, saya membuat web itu sudah bukan 12 tahun lagi, sudah lebih ya, dari 1995 saya sudah membuat website. Dan streaming saya ini sudah dari 2014 saya main, cuman sekarang ini sudah balik lagi karena ada waktu untuk menggunakan ini ya. Udah lama sekali saya bikin streaming. Dari Jepang saya sudah stream seperti ini. Nah sekarang saya coba lagi, sudah dengan teknologi dan tambah teknologi apa-apa, itu saya sudah dapat lagi belajar dari YouTube saja, nggak perlu belajar. Padahal ada jual untuk pakai aplikasi-aplikasi seperti yang saya pakai ini, sinematografi apalagi untuk streaming ini ada jual, dibayar itu. Kalau mau kursusnya ada, itu ada. Ya saya pilih pakai YouTube. Jadi sebenarnya kita kalau mau belajar apa saja sekarang, YouTube itu salah satu shortcut yang bisa kita masuk ya. Kita masuk di situ dan kita belajar. Ya, jadi yang penting ada kemauan, intinya ada kemauan. Oke, di dunia pendidikan sekarang ya. Shortcut ini sudah diambil di usaha. Nah sekarang dunia pendidikan kita cuma ada S1, D3, D4. Nah D1 ini sebenarnya kita bisa ambil untuk mengalahkan di dunia pendidikan, saya bilang untuk mengalahkan yang main di, atau sebenarnya jangan mengalahkan lah. Ini kita berkompetisi, iya kan? Jadi di dunia pendidikan itu, jadi ada D1 lagi. Jadi cuma short, dia cuma 1 tahun atau 6 bulan, 1 tahun atau 6 bulan, dia sudah mendapat kompetensi. Jadi misalnya di lapangan, misalnya untuk teknik ya, dibutuhkan drafter. Ya situ dia belajar drafter aja, tukang gambar gitu. Karena perusahaan kan sekarang butuh tukang gambar, ahli gambar, drafter. Ya kita didik dia, 6 bulan pasti jadi, 1 tahun jadi drafter. Ya kita punya tenaga-tenaga di kampus. Ya kita didik, itu shortcut. Jadi edukasi yang dibuat shortcut, yang harusnya dia tunggu 4 tahun untuk tahu AutoCAD, tapi terlalu banyak dia belajar untuk jadi ahli arsitek atau teknik sipil. Sekarang kita bikin shortcut, dia cuma pendek 1 tahun. 1 tahun dia sudah dapat kompetensi, dia dapat ijazah D1 dan dia dapat kompetensi. Dan bukan cuma itu, dia bisa ambil drafter, dia bisa ambil juga ahli rencana anggaran biaya, dia ahli manajemen proyek, dia bisa ambil itu semua misalnya. Itu yang aplikatif ya, yang aplikatif shortcut dari ilmu yang dipelajari 4 tahun atau 5 tahun dibuat shortcut. Nah ini bisa, karena yang di lapangan kompetensi, shortcut ini itu kompetensi pasar. Nah dunia pendidikan juga harus seperti itu ya. Dunia pendidikan harus seperti itu. Kita lihat juga dunia kedokteran. Dunia kedokteran juga jangan di kondisi seperti ini tidak praktek, takut karena takut nanti yang biasa praktek ada ketakutan untuk bersentuhan dengan pasien. Nah, maka kalau ada ketakutan seperti itu sudah dia itu untuk memang researcher, untuk jadi peneliti. Jadi memang yang mau masuk pasar itu yang ambil yang di shortcut ini. Ya, yang mau S1 itu dia bisa S2, S3 dan lain sebagainya untuk menjadi peneliti, untuk menjadi penemu-penemu gitu. Ya. Di antara itu ada 3, ada D3 lagi. D3 ya sudah dia lebih tinggi daripada shortcut tadi. Dia lebih. Nah, ini yang mungkin bisa diakumulasi untuk menjembatani era new normal dan revolusi industri 4. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya kepada kita sekalian di fase
ini new normal era 4 N2 era 4 ya. Jadi shortcut dan interface ini sangat perlu. Saya kira masih banyak contoh-contoh yang bisa saya berikan, tapi ini hanya gagasan-gagasan saja agar supaya